Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang masalah sebuah desa yang dijadikan jaminan hutang bank dan hampir bisa dilelang. Ya, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang jadi Di agunan Bogor atau ya jaminan tempatnya. utang sejak tahun 1980. Sudah lama sekali tuh ya, hampir 40 Kasus ini tahunan. diungkap Yandri saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Selasa pekan lalu saat memaparkan berbagai konflik desa yang berada di kawasan hutan. Desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor oleh seorang pengusaha pada tahun 1980 dan desa ini sekarang dilelang. Tuh Mendes PDT dilelang. juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi pelang dan akan disita. Warga desa pun sampai Bayangin diusir. tuh ya. Yandri pun Kasihan menyurati banget. sejumlah pihak dan menegaskan Ya, bayangin kalau misalnya satu desa itu dilelang, berarti kan orang yang tinggal dalam desa itu tuh bisa diusir tadi kan. Bayangin mereka yang tinggal di sana, mungkin kerja di sana, besar di sana, itu harus keluar dari tempat tinggal mereka. Gitu ya, seberapa sedihnya. Gitu ya, satu desa itu harus dikorbankan ya masalah pelelangan ini. Jadi buat jaminan utang tuh, karena mungkin utangnya nggak kebayar, maka yang ini jadi untuk pemasukan buat banknya gitu. Jadi ada orang yang sangat kejam sekali sampai melakukan hal seperti ini ya. desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Sudah Ya, saya jadi bisa dijual lakukan gitu. pendekatan keras ini, Pak. Masa 9 plus 62 rakyatnya akan diusir? Tidak boleh. Di Bogor dekat sama kita. Dua desa. Jadi bayangin tuh ya. Jadi kayak seolah tuh terusir dari tanah sendiri gitu. Jadi sangat menyedihkan. Yang harus sudah merdeka gitu ya, bebas dari penjajahan, tapi sekarang modelnya udah kayak penjajahan modern gitu ya, melalui tadi kan dilelang tadi. Ketika dilelang orang yang nggak bisa bayar, akhirnya desa ini harus dikorbankan. Terus kayak apa ya, kayak zaman penjajahan gitu, ketika ada datang dari barat tiba-tiba wah mengakui ini tanah saya gitu. Jadi orang-orang pribumi itu diusir ataupun dijadikan kayak budak gitu ya. Jadi zamannya kayak apa ya, penjajahan dan kayak perbudakan jadinya gitu. Jadi orang yang tinggal di situ terusir dari tanahnya sendiri. Menjadi agunan. Jadi bagaimana dulu cek and rechecknya di mana di lapangan? Masa desa dijadikan agunan, Pak? Sementara desa ini sebelum merdeka sudah ada. Nah, ini Ya, lucu udah tapi lama ya. menyedihkan. Nah, saya kira ini rapat penting ini hari ini legacy buat kita. Sementara itu, Saudara Kepala Desa Sukawangi menjelaskan soal pernyataan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang mengungkap Dua Desa desa tuh ya. Sukawangi jadi jaminan utang bank. Pihak Desa Sukawangi bilang bahwa desa yang diagunkan di Kecamatan Sukamakmur bukanlah Desa Sukawangi, melainkan Desa Sukaharja dan Sukamulya. Sebelumnya Desa Dua Sukawangi desa ya. merupakan pemekaran dari Desa Sukaharja. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeang Iya, dan kita juru lihat nih kamera bagaimana Junaidi nih ya Saputra di Desa informasinya. Sukawangi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat siang Zevanya, bisa dikonfirmasi apakah betul Desa Sukawangi yang diagunkan atau desa lain yang tadi katanya ada hasil dari pemekaran wilayah? Ya Bella, memang kalau kita lihat dari rapat kerja bersama Komisi 5 DPR RI kemarin dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto ini memang bilang bahwa ada desa di daerah Bogor, Jawa Barat begitu yang dijadikan jaminan hutang ke bank. Tapi saya sudah tiba ini memang langsung di Desa Sukawangi dan berusaha mengkonfirmasi Iya, apakah kita lihat nih, sebenarnya bagaimana memang nih Desa informasinya. Sukawangi atau ada desa lainnya di Bogor. Dan langsung saja ini saya akan berbincang dengan Kepala Desa dari Desa Sukawangi, ada Pak Budianto. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Ya. Pak Budianto, ini mungkin bisa Anda jelaskan dan konfirmasi apakah ini kan kabar kemarin Mendes sempat bilang bahwa ini adalah Desa Sukawangi.
Tapi ada kabar lagi kalau ternyata bukan Desa Sukawangi, ini mungkin boleh dijelaskan bagaimana Pak? Oke siap Bu, saya jelaskan bahwa kemarin hasil rapat Kementerian Desa dan Transmigrasi dengan Komisi 5 ya, bahwa Pak Mendes bilang bahwa Desa Sukawangi akan diagunkan, ya, akan dilelang. Itu saya garis bawahi bahwa yang akan dilelang itu Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya. Kenapa Sukawangi dibawa-bawa sama Kemendes? Karena Desa Sukawangi itu awal mulanya dari Desa Sukaharja. Jadi pemekaran dari Desa Sukaharja, yang mana pemekaran itu tahun 82 definitif jadi Desa Sukawangi. Berarti ini sampai bisa ke bawah Desa Sukawangi ini, apakah Bapak sebenarnya sempat ada melapor ke Mendes begitu terkait ada permasalahan, atau ini juga menyentil Desa Sukawangi mungkin dari permasalahan ini? Terus terang kami di pemerintah Desa Sukawangi sudah bersurat ke Mendes perihal masalah satu desa masuk ke kawasan hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur di tahun 2014. Jadi saya bersurat ke Kemendes waktu itu bareng-bareng dengan Desa Sukaharja, bahwa Sukaharja juga sama, 2 kasus, satu oleh FBI yang akan diagunkan dan akan dilelang, satu lagi kasus dengan Kemenhut. Betul. Berarti karena lokasinya ini kan memang masih satu ranah begitu ya, satu hamparan ya, Desa Sukawangi, Desa Sukaharja tadi yang Bapak bilang yang dijadikan jaminan hutang begitu. Tapi berarti kalau di sini masalahnya ini dengan Kemenhut. Betul. Kalau permasalahan sendiri di Desa Sukawangi itu dengan Kemenhut, semenjak kemarin ada di tanggal 15 Maret ada Gakum turun ke Sukawangi, bahwa pasang stiker bahwa Desa Sukawangi itu masuk ke kawasan hutan Hambalang Barat dan Hambalang Timur dengan luas 8.961,73 hektar. Itu masuk Hambalang Barat itu. Tapi ini kan kami juga sebenarnya berusaha mengkonfirmasi begitu ya ke pihak Kepala Desa Sukaharja juga Sukamulya yang satu lagi ya Pak. Karena ini berdekatan begitu loh. Ini ada info yang Bapak terima mungkin terkait bagaimana penduduk di sana, karena kan ada kabarnya lahannya akan dikosongkan karena dijadikan jaminan. Ini dari pemantauan Bapak di kisaran daerah sini, apakah benar Pak ini sudah dikosongkan, penduduk-penduduknya ini bagaimana? Kalau untuk Desa Sukaharja sih yang diplot sama yang itu BLBI ya, itu udah masuk ke Jagung, bahkan lokasi situ sudah nggak ada penduduk lagi, udah dikosongkan. Yang dianggunkan itu seluas 800 hektar, 2 desa ya, Desa Sukaharja. Bayangin 800 hektar tuh seluas apa loh? Maksudnya kayak 1 hektar aja udah luas ya, kayak kita mendengar kayak misalnya sawah luasnya 10 hektar tuh kan luas banget. Nah ini tanah seluas 800 hektar tuh luas banget, itu buat sawah mungkin bisa berkali lipat banyaknya. Itu sebanyak apa orang tuh ngambil keuntungan gitu ya, ngambil misalnya jaminan dari bank itu untuk 800 hektar tanah. Itu luas sekali itu. Ini karena meskipun Desa Sukawangi ini pemekaran, apakah ini masih ada bisa disangkut pautkan lagi dengan Desa Sukaharja, atau ini sudah terlepas dengan masalahnya sendiri di Kemenhut, ini bagaimana Pak? Kalau dilepas sih masalah BI-nya kemungkinan ya, yang dianggunkan lepas, tapi kalau masalah dengan Kemenhutnya itu masih mengikat. Karena sama-sama 2 desa ini di sisi lain diakui oleh Kemenhut ya kan. Desa Sukawangi diakui dengan Kemenhut juga, yang berdampak ya warga masyarakatnya yang terdampak gitu kan. Sehingga sekarang aktivitas juga kurang memadai. Karena apa? Ketakutan oleh masyarakat itu, ketakutan ketika ini Kemenhut ngambil tanah tersebut lah, masyarakat Desa Sukawangi mau dikemanakan? Nah itu apalagi kan, ya pagi ini masa persengketaan lahan ya, ketika wah ini lahannya diakui nih sama negara gitu, atau diakui sama banknya gitu kan, masalah tadi yang diagungkan itu masyarakat yang bakal kesulitan. Ini orang tuh nggak tiba-tiba muncul dan tiba-tiba bisa dihilangkan begitu saja. Tapi kan orang udah tinggal sana lama gitu ya, mungkin udah sampai punya keluarga besar gitu di desa itu, akhirnya harus berpindah kan kalau misalnya tanahnya udah diakui sama negara gitu. Jadi yang kasihan adalah warganya ini, mau dikemanakan nih, apa mau diungsikan kemana gitu. Kalau diungsikan apakah mereka bisa sejahtera gitu ya, yang udah lama di sana misalnya udah bangun rumah,
udah punya kebutuhan yang cukup gitu, akhirnya harus memulai dari awal gitu, misalnya bangun rumah lagi, beli tanah lagi dan sebagainya, maka harus ada intervensi dari pemerintah untuk rakyat seperti ini. Jadi kan mungkin mereka tidak tahu gitu kan, akhirnya harus menderita dari kebijakan itu ya. Jadi yang kasihan adalah sini rakyatnya harus terusir dari tanahnya sendiri. Aduh, kasihan banget itu ya. Berdekatan langsung dengan rumahnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo gitu kan. Itu berada satu hamparan juga dengan Bapak Presiden. Maka ini ya saya mohon untuk pemerintah pusat ya agar mengeluarkan perpu apa perpres ya, yang sehingga desa-desa ini harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Tapi tadi Bapak sempat menyinggung di kawasan yang diagunkan begitu ya. Ini apakah warganya artinya sudah diungsikan, maksudnya sudah digeser, sudah dikosongkan lahannya? Sudah dipindahkan. Ini sudah kalau memang sudah kemana mungkin ada? Kalau itu sih tanahnya udah kosong, nggak ada warga beraktivitas, karena kan di situ ada plang-plang disita oleh negara nggak boleh memasuki, dan itu ya sudah ada plang-plang, bisa dicek juga ke lokasi. Tapi ya itulah karena dari satu titik itu berdampak satu desa, dua desa, karena tidak bisa bikin surat, tidak bisa bayar PBB, dan tidak bikin jual beli gitu kan, penerbitan sertifikat juga tidak bisa, informasi dari banyak terhambat. Kan Bapak bilang di Desa Sukawangi sendiri kaitannya ini dengan Kemenhub yang mengakui kalau ini kawasan hutan begitu ya. Dari warga di kawasan Desa Sukawangi sendiri ini sudah ada yang juga terkena dikosongkan juga lahannya, sudah ada yang sampai tahap situ juga, atau ini masih belum ada tindakan dari Kemenhub? Dari Kemenhub sih belum ya, karena kita masih adu argumen, karena gini Pak, Desa Sukawangi kan yang bentuk bukan kami ya, bukan warga masyarakat, itu sudah dilegalkan oleh Kemendagri lah. Kemungkinan disetujui oleh Bupati, Gubernur dan lain, itu seolah-olah dibentuknya oleh negara kan, dan dana desa juga itu diakui oleh negara juga melalui Kemendes, dan warga masyarakatnya juga itu kalau Pilpres, Gubernur, pemilihan DPRD, pemilihan Bupati dan pemilihan kepala desa itu juga dilegalkan juga gitu kan. Nah ini maksud saya ini harus diselesaikan gitu kan, selesai. Jadi kayak negara sudah mengakui nih desanya ada nih, tapi kok tiba-tiba negara menyengketakan lahannya, tiba-tiba wah ini masuk ke hutan nih atau sebagainya, sehingga tidak boleh dibangun desa gitu. Lalu kemarin kemana aja gitu, kenapa ada persetujuan dari tadi kan, dari tingkatnya udah panjang tuh, misalnya dari presidennya setuju, menterinya, terus dari gubernur, bupati sampai kecamatannya mungkin mengakui juga gitu. Kok tiba-tiba sekarang tahun 2025 tiba-tiba gitu ya mau mengakui lahan tersebut gitu, tiba-tiba disita sama negara gitu, atau nggak ada persengketaan lahan sama kehutanan. Itu yang jadi masalah. Lalu kemarin kemana aja kalau misalnya emang tanahnya emang sudah terlarang, itu nggak mungkin dibangun desa yang sudah lama berdiri. Itu yang jadi pertanyaan, yang ini gimana nih penyelesaiannya, harus diselesaikan dengan baik. Jadi yang kasihan nanti warganya ini yang disengketakan lahannya ya. Jadi itu yang mungkin bisa kita pelajari gitu ya, tentang masalah persengketaan lahan ini. Sampai masyarakat Desa Sukawangi yang jadi korban sejumlah 14.000 jiwa. Banyak. Terima kasih Pak Budianto untuk informasinya. Tadi dikatakan nggak cuma ratusan orang yang terdampak, sampai puluhan ribu, 14.000 gitu ya. Berarti kan banyak, itu orang mau dikemanakan kalau misalnya tanahnya nggak boleh ditinggali lagi ya. Itu jadi pertanyaan buat kita semua. Itu ada lebih dari 10.000 orang itu ya, yang harus mungkin dipindahkan dari tempat itu kalau misalnya ini nggak boleh dibangun lagi desanya gara-gara tadi persengketaan lahan ya. Jadi yang kasihan itu tadi lebih dari 10.000 orang. Itu berapa banyak keluarga ini juga ternyata bisa berdampak ke desa lainnya di sekitarnya begitu ya Pak. Tadi kurang lebih ada sekitar 14.000 jiwa ini yang bisa terdampak apabila memang kasus ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Ini memang yang masih akan kita tunggu bagaimana keberlanjutan penanganannya Bella dan juga saudara terkait dengan bagaimana sebuah desa ini kemudian bisa dijadikan jaminan hutang ke bank. Lalu juga di Desa Sukawangi ini ada permasalahan sendiri yang kaitannya dengan Kementerian Kehutanan terkait pengakuan kawasan hutan begitu ya. Tentu nanti akan kami kabarkan lagi bagaimana update selanjutnya dari desa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Ya itu mungkin yang bisa kita ketahui beritanya sekarang ya, tentang masalah tadi tuh. Ada berarti 3 desa yang terdampak ya.
Jadi 2 desa itu yang dilelang dan 1 desa yang masih ada persengketaan lahan dengan Kementerian Kehutanan. Itu yang 2 desa itu yang tadi Sukaharja dan Sukamulya itu yang dilelang. Lalu yang Sukawangi ini yang masalah persengketaan hutannya. Jadi mudah-mudahan tuh 3 desa tadi yang bermasalah itu mungkin bisa diselesaikan lah masalahnya. Yang masalah dilelang lah ataupun yang masalah persengketaan lahan ini. Karena bayangin tuh yang terdampak tuh nggak ratusan ya, sampai ribuan bahkan lebih dari 10.000 ya. Tadi disebutkan jumlahnya bisa sampai 14.000 orang. Itu ada berapa banyak warga itu yang harus berurusan dengan hukum seperti tadi ya, harus diusir dari tanahnya sendiri kalau misalnya hal ini tidak diselesaikan dengan baik. Gitu ya, mudah-mudahan bisa ketemu lah ini solusinya supaya ya orang-orang yang tinggal di sana itu bisa tinggal dengan baik. Kalau misalnya harus dipindahkan, bagaimana ininya apa solusinya gitu? Apakah harus dikasih kompensasi, dikasih misalnya pekerjaan yang layak di daerah lain supaya ketika dipindahkan mereka nggak memulai dari nol gitu ya. Bayangin kalian udah lama tinggal di daerah tersebut, udah bangun rumah, udah punya komunitas dan sebagainya, tiba-tiba harus dipindahkan ke tempat yang asing, ke tempat yang kalian tidak kenali dan harus mulai dari nol lagi gitu. Misal rumahnya nggak ada, tanahnya nggak ada, dan kalian harus bekerja keras untuk mendapatkan semua hal tadi gitu, gara-gara negara yang misalnya abai atau mengabaikan masalah kemarin gitu. Jadi tiba-tiba negara bisa menyentikkan jari langsung hilang atau langsung diambil tanahnya. Oh, itu kasihan banget pasti ya. Semoga mendapat keadilan lah yang para desa ini ya yang terdampak ini. Dan itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.